Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak cerdas dan soleh-solehah? Ketemu lagi di channel Ayah dan Bunda. Apa kabar hari ini? Sehat-sehat selalu ya. Baik, seperti biasa, Ayah ingin menceritakan kisah sifat-sifat teladan Nabi Muhammad SAW. Untuk yang kali ini Ayah ambil tema tentang peduli lingkungan sekitar. Disimak baik-baik ya. Dalam menjalankan dakwahnya, Nabi Muhammad SAW kerap melakukannya dari sebuah masjid yang dibangunnya di Madinah. Masjid itu adalah masjid yang sangat sederhana. Bahan-bahannya terbuat dari bahan alami yang mudah ditemui. Bahkan tiang-tiangnya terbuat dari batang pohon kurma. Nah, salah satu batang kurma diletakkan di depan masjid, di tempat di mana Nabi Muhammad SAW berdiri untuk berkhutbah. Nabi sering naik ke atas batang kurma itu supaya terlihat oleh orang yang berada di barisan paling belakang. Nah, pada suatu hari, seorang sahabat memberikan usul. Ya Rasul, bagaimana kalau kami membuatkan sesuatu yang dapat dipakai sebagai tempat berdiri saat berkhutbah? Itu usulan yang bagus sekali, wahai sahabatku, jawab Nabi. Nah, karena Nabi setuju, bergotong royonglah para sahabat. Mereka membuat sebuah mimbar bertangga 3. Jika Nabi berdiri di atas mimbar itu, maka jelas seluruh umat yang hadir itu dapat terlihat dan tentunya mendengar beliau dengan jelas. Nah, akhirnya mimbar itu telah siap pakai. Para sahabat meletakkannya di bagian depan masjid. Mereka menggeser batang kurma yang sebelumnya sering dijadikan pijakan oleh Nabi Muhammad. Hari Jumat pun tiba. Untuk pertama kalinya, mimbar baru itu akan dipergunakan sang Nabi. Beliau berjalan melewati batang kurma yang biasa dijadikan mimbar. Lalu beliau menaiki tangga mimbar barunya. Tiba-tiba terdengarlah suara tangisan dan rintihan. Semua umat yang ada di masjid takut dan terkejut. Suara apa itu? Semua saling pandang dan bertanya. Nabi Muhammad SAW kemudian sadar bahwa suara itu berasal dari batang kurma yang tergeletak di sebelah mimbar yang baru. Tiba-tiba batang kurma itu merekah dan terbelah 2. Melihat hal itu, Nabi Muhammad SAW tersenyum. Kemudian beliau turun dari mimbarnya. Didekatinya batang kurma yang menangis itu. Beliau mengusap dan memeluk batang kurma sampai tangisannya berhenti. Lalu Nabi bertanya, "Wahai batang kurma, aku punya pilihan untukmu. Engkau memilih aku tanam kembali agar tumbuh dan berbuah di dunia, atau engkau memilih untuk ditanam di surga dapat dimakan para kekasih Allah?" "Wahai Rasulullah," jawab batang kurma, "aku memilih engkau tanam di surga." Lalu Nabi meminta para sahabatnya untuk meletakkan batang kurma itu di dekat mimbar barunya. Beliau kemudian memberikan khutbah yang telah dari tadi dinanti-nantikan umat yang hadir di masjid tersebut. Nah, demikian ceritanya. Gimana? Nah, dari cerita tadi kan diceritakan bahwa tangisan dalam batang kurma di dalam kisah ini menunjukkan kesedihannya karena tidak lagi digunakan oleh Nabi. Ketika mendengar tangisan si batang kurma, Nabi Muhammad SAW tak enggan untuk mengusap dan memeluknya dengan penuh kasih sayang.
sang nabi menunjukkan rasa kepeduliannya yang tinggi apa yang ada di sekitarnya. Bahkan batang kurma pun diperlakukannya dengan penuh kelembutan. Nah, jadi sifat kepedulian Nabi Muhammad ini harus menjadi teladan buat kehidupan kita sehari-hari. Banyak hal yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Perhatikan dan teladani sifat kepedulian Nabi Muhammad ya. Ini harus betul-betul diterapkan, harus peduli dalam menjaga lingkungan sekitar ya. Hal-hal kecil aja, misalkan membuang sampah pada tempatnya, kemudian hemat air, terus di rumah juga mematikan lampu saat tidak digunakan, itu ya. Itu dulu cerita dari ayah ya. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.